Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 62 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang." Sahabat Kristus, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini seperti pengintai-pengintai yang diam di atas tembok. Pengintai itu menjadi seorang perantara antara Tuhan dengan situasi yang ada di sekitarnya. Pengintai itu menjadi pengantara antara Tuhan dengan keluarga, lingkungan, tempat kerja, atau tempat sekolah, tempat pelayanan, bahkan dengan kota dan bangsanya. Pengintai itu akan berdoa siang dan malam untuk kebaikan dan keselamatan situasi yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan berdiam diri, tapi berdoa mohon kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan atas kondisi di sekelilingnya. Ada kata mengingatkan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu lupa. Kita menyampaikan pada Tuhan secara terus-menerus, tanpa henti dan tanpa putus asa. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi kondisi yang ada di sekitar kita, supaya terjadi kuasa pembalikan keadaan, yaitu pemulihan segala sesuatunya. Sahabat Kristus, seringkali kita selama ini mengabaikan panggilan untuk menjadi pendoa bagi situasi di mana Tuhan percayakan. Bisa jadi selama ini kita hanya fokus berdoa untuk diri sendiri. Hal ini bukan salah, tapi kita harus melangkah lebih lagi ke depan. Mulai mengarahkan doa untuk keluarga kita, berdoa untuk sekolah dan tempat kerja kita. Oleh karena disitulah kita mengejar prestasi dan mencari nafkah. Doakan supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal keselamatan di dalam Kristus. Saatnya kita berdiri di atas tembok kita untuk berdoa. Tembok tersebut yaitu ruang dan waktu di mana kita biasa bersekutu dengan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya banyak jiwa diselamatkan. Kita berdoa supaya terjadi hal-hal yang baik dan damai sejahtera. Mari kita belajar menjadi perantara dimanapun Tuhan percayakan pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu yang kami terima pagi hari ini, kami mau belajar menjadi pengintai, menjadi pribadi yang mau berdoa ya Tuhan, bagi situasi yang ada di sekitar kami, bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi sekolah kami yang masih sekolah, dan juga bagi tempat kerja atau tempat kami melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah fungsi kami, inilah diri kami Tuhan, kiranya boleh menjadi manfaat, menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan, sehingga kami tidak melihat ke dalam diri kami sendiri, tapi juga melihat keluar, supaya terang Tuhan dinyatakan, supaya nama Kristus dimuliakan, supaya banyak jiwa diselamatkan, mengenal Engkau sebagai pribadi Sang Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah untuk aktivitas. Kami percaya Engkau memberkati, memelihara, menuntun, dan membuat langkah kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ketika kita berdoa untuk kebaikan orang lain, sebenarnya kita sedang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.